Amin. Tetap tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara. Dari 5 pilar gereja kita, salah satu pilarnya adalah Mega Project Karakter Kristus. Hari ini kita akan mengucapkan Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Ya, mari sama-sama kita ucapkan Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat rajin, hormat, kebaikan. Sekali lagi Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat rajin, hormat, kebaikan. Minta tolong multimedianya dimatikan dulu. Saya percaya jemaat Tuhan yang ada di Singapura semua hafal. Amin ya, puji Tuhan ya. Sama-sama ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat rajin, hormat, kebaikan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya, bersyukur buat anugerah Tuhan. Kita boleh diperjumpakan kembali di tempat ini. Dan terima kasih karena semua hanya karena anugerah Tuhan. Di tengah gejolakan dunia ya, yang tidak menentu, perang sana, perang sini, yang sudah masuk di Asia Tenggara, tapi kita percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan. Ya, tanda-tanda zaman yang mengingatkan kita terus mempersiapkan diri untuk menjelang hari kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Hari ini siap belajar firman Tuhan Bapak Ibu? Amin. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan. Ibrani pasal 10, ayat 19 hingga ayat yang ke-24. Ayat yang bernomor ganjil kaum pria. Ya. Ayat yang bernomor genap ladies. Ya, ladies devotion. Ayat yang bernomor ganjil men devotion. Ya. Puji Tuhan. Ya. Sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus 23. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20. Ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24. Ayat 25, sama-sama. 2, 3. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Langit dan bumi ini akan berlalu. Semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Tidak ada yang kekal. Yang tinggal kekal hanya adalah kebenaran firman Allah. Maka perlu saya dan saudara di penghujung akhir zaman ini untuk terus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Kita ke gereja bukan hanya sekedar kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Tapi melalui momen yang indah ini, kita juga diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tema singkat saya berbicara tentang kuasa dalam darah Yesus. Sama-sama katakan kuasa dalam darah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat atau kita mendengar tentang kuasa dalam darah Yesus, selalu berbicara tentang yang sakit. Yang sakit menjadi sembuh. Ketika Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sakit, pasti atau keadaan kaget, pasti yang pertama-tama yang akan disebut adalah darah Yesus. Ya. Bapak Ibu kaget, ada orang Kristen, kami area orang Manado, kalau kaget pun darah Yesus berkuasa. Kaget aja Bapak Ibu, darah Yesus. Ya. Atau mungkin sedang sakit. Bapak Ibu berapa banyak orang Kristen kalau bicara tentang sakit, darah Yesus yang berkuasa. Bilur-bilurnya
menyembuhkan sambil nyanyi, bilurnya, bilurnya. Bapak Ibu Saudara, kuasa darah Yesus bukan hanya sekedar bekerja bagi orang yang sakit tubuh menjadi sembuh. Tapi hari ini mari kita melihat beberapa hal tentang penulis Ibrani tekankan bahwa kuasa di dalam darah Yesus mengerjakan banyak hal dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Untuk itu mari kita melihat hal yang pertama Bapak Ibu Saudara pada ayat yang ke-22 dikatakan begini, kuasa darah Yesus menjadikan hati kita, pribadi kita atau manusia orang percaya memiliki hati yang tulus, ikhlas. Bapak Ibu bisa membaca pada ayat yang ke-22 berkata demikian. Sama-sama kita baca 2-3. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa darah Yesus bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Dia bekerja membersihkan hati manusia. Sama-sama katakan membersihkan hati manusia. Kalau kita melihat ayat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, Kejadian 6 ayat yang ke-5 berkata demikian. Sama-sama kita baca ya, 2-3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini sebelum air bah turun ya. Bapak Ibu Saudara, kisah ini menceritakan bahwa apa? Segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bapak Ibu Saudara, kejahatan semata-mata lahir dari hati manusia. Bukan hanya sekedar pada zaman sebelum air bah, bahkan sesudah air bah, Allah juga berbicara tentang hal itu. Kita lihat Kejadian 8 ayat 21. Ini sesudah air bah Bapak Ibu Saudara. 2-3. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah ku lakukan. Sebelum air bah turun, Allah berbicara bahwa apa? Kejahatan manusia, hati manusia timbul terus kejahatan. Setelah manusia dimusnahkan pada waktu itu, akibat ketidakbertobatan mereka akan pemberitaan Injil oleh Nuh. Maka ketika Nuh mempersembahkan korban, harum baunya di hadapan Tuhan. Lalu apa Allah katakan? Tadi dikatakan apa? Sama Bapak Ibu. Allah mengetahui ke depan keadaan manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ternyata keadaan hati manusia adalah jahat bukan sekedar sudah besar Bapak Ibu. Sejak kecil firman Tuhan berkata bahwa manusia hatinya adalah jahat. Untuk itu kuasa darah Yesus Bapak Ibu Saudara hari ini bekerja bagi engkau dan saya, bekerja bagi setiap umat manusia. Dikatakan oleh kuasa darah Yesus kembali pada ayat Ibrani pasal 10 ayat 22 berkata bahwa dia membersihkan hati kita yang jahat. Lalu dikatakan kita diberikan hati yang tulus, ikhlas oleh iman yang penuh kepada Dia. Dalam terjemahan King James Version atau Amerika, Standard Version di situ dikatakan tentang apa? Hati yang terbaik. Ya. Hati yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu lihat, kalimat pertama, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ketika kita dikatakan orang yang menikmati kuasa darah Yesus, hatinya yang jahat ini dibersihkan dari hati yang jahat supaya kita memiliki hati yang tulus ikhlas, maka ketika kita menghadap
Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan dalam ibadah, dalam doa kita, bukan lagi berbicara tentang motivasi kita, hanya berbicara tentang pengampunan dosa atau kelayakan, tetapi melalui darah Yesus, saya dan saudara sudah dilayakkan melalui karya salibnya, sehingga ketika saya dan saudara menghadap Tuhan, tidak ada beban lagi, tetapi kita bisa menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas tanpa motivasi yang lain. Hari ini Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan hari ini, menghadap Tuhan. Salah satu bagian menghadap Tuhan kita beribadah. Hatimu mau apa sama Tuhan? Ayo. Iya cek. Kita cek and recheck kembali diri kita. Ketika saya dan saudara menghadap Tuhan hari ini, posisi hati kita apa? Apakah sebuah rutinitas? Halo Bapak Ibu? Atau saya dan saudara datang karena mau diberkati oleh Tuhan? Yang mau diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Saudara datang mau diberkati Tuhan? Amin, Pak. Tapi lihat hatimu hari ini. Berapa banyak saya dan saudara ketika kita datang dengan Tuhan, kayak main judi Bapak Ibu. Saya kasih hidup, Tuhan berkati saya dengan kesehatan. Saya kasih persembahan, Tuhan berkati saya dengan kelimpahan. Iya kan? Saya rajin ke gereja supaya keluarga saya terpelihara oleh Tuhan. Saya rajin berdoa supaya saya terpelihara oleh Tuhan. Saya rajin baca Alkitab supaya saya dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Saya dan saudara beribadah, saya dan saudara berdoa, saya dan saudara menghadap Tuhan, saya saudara membaca Alkitab, bukan membuat Tuhan tambah sayang kita Bapak Ibu. Karena pada dasarnya dia sudah sayang kita. Amin. Yang ketika kita lakukan ini hari lepas hari, itu sebenarnya berbicara tentang diri kita. Semakin sayang Tuhan, semakin cinta Tuhan, kita datang kepada Tuhan karena cinta kita kepada Dia. Kenapa? Kita ini orang yang jahat. Hati kita jahat. Tapi darah Kristus bekerja dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini perhatikan motivasi kita menghadap Tuhan. Ada 10 orang kusta. Berteriak, Yesus anak Daud, sembuhkan. Apa kata Yesus? Pergi perlihatkan kepada imam-imam. Dari 10, sembuh semua Bapak Ibu? Sembuh ya? Orang kalau kejumpa dengan Yesus, pasti akan mengalami perubahan. Orang yang berjumpa dengan Yesus, pasti dia mengalami mujizat. Amin? Tapi bagian kedua, jangan lupa Bapak Ibu. Dari 9, dari 10 yang sembuh, berapa yang kembali Satu atau 9 atau 10? Satu. Sama-sama mengalami mujizat. Sama-sama mengalami pertolongan. Tapi yang datang kepada Yesus, yang kembali kepada Yesus dengan hati yang tulus ikhlas, hanya seorang Samaria. Bukan keturunan Yahudi. Lihat Bapak Ibu Saudara. Hari ini mungkin kita sama. Kita menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan. Pembelaan demi pembelaan Tuhan. Tapi hari ini ketika saya datang kepada Tuhan, marilah datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Kita mengucap syukur akan semua apa yang sudah Dia kerjakan dalam hidupmu. Amin, beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Ya. Bersyukur. Mulai dari awal pujian itu berkata, apa tadi? Bapa Engkau sungguh baik. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tidak apa Pak. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali. Sama-sama kita katakan bersyukur. Hari ini kalau saya dan saudara datang kepada Tuhan, bersyukur buat apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan dulu minta A, minta B. Tuhan tahu keperluanmu. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu pergumulanmu. Tapi hari ini engkau datang kepada Tuhan bersyukur buat akan kasih setianya yang bekerja dalam hidupmu. Mungkin masalah enggak selesai. Mungkin sakit penyakit belum sembuh. Tapi Tuhan memberi kekuatan dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberi kemampuan dalam hidupmu. Ya, Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Saya percaya, saya dan saudara hari ini Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Makanya bersyukur datang kepada Tuhan. Suami lihat istri bersyukur saja. Terima kasih Tuhan. Buat istri yang luar biasa yang Kau beri. Meskipun satu hari terkadang 20.000 kata yang harus dia keluarkan.
Tapi saya lihat ladies devotion di sini enggak 20.000. 5.000 aja. Ya. Atau 20.000 akad pangkat 2. Ya. Bersyukur saja. Suami-suami, firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah imam. Kita ini adalah mediator. Kita ini adalah pemimpin rohani yang membawa istri, anak-anak kita melekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang ada sekeliling kita, kita hanya menjadi orang yang agamawi. Kita rutinitas, kita berkeluarga, yang seperti orang dunia juga lakukan. Yang membedakan orang Kristen dengan orang dunia. Apa yang dilakukan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dimanapun. Dia lakukan berdasarkan kebenaran firman Allah. Amin. Perhatikan hatimu hari ini. Tuhan sedang bekerja dalam diri kita. Hati yang jahat, Tuhan ubahkan menjadi hati yang baik. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kesaksian tadi oleh WL. Engkau terus berdoa. Yang mengubah hati manusia adalah Tuhan. Tugas kita mengucap syukur di tengah masa-masa sulit dan menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Beberapa minggu lalu Bapak Ibu Saudara, kami tim Batam, Gereja Baptis Batam pergi misi ke daerah Kepulauan Riau. Itu dari jembatan 6 ya, atau Pulau Galang ya, titik 0, hampir titik 0 di Batam. Kita harus nyebrang lagi naik perahu ke salah satu pulau, Teluk Nipa. Bapak Ibu Saudara, di situ punya gereja dan gereja itu tidak memiliki gembala. Punya organisasi, tapi punya label organisasi tapi tidak memiliki gembala, Bapak. Hanya ada seorang koordinator, 2 orang ya bisa disebut pengerja dan 1 orang sekolah minggu. Setelah altar call, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mereka 4 orang ini, pengurusnya panggil ke depan untuk bersaksi sedikit, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, dari 4 orang ini, 4 tidak memiliki lulusan sekolah tinggi teologi. Mulai dari yang koordinatornya dia berkata, saya tidak lulus SMP. Tapi Tuhan taruh hati untuk melayani. Lalu temannya tidak lulus sekolah dasar. Lalu temannya lagi tidak lulus sekolah dasar. Guru sekolah minggunya Bapak Ibu hanya, mohon maaf, TK, taman kanak-kanak. 4 orang ini melayani di pulau dengan 30 kakak. Tapi mereka memberi diri dalam ketulusan hati untuk melayani Tuhan. Karena 1 atau 2 ayat yang dia pegang bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu ayat yang dia pegang dan dia berkata bahwa Yesus, hanya melalui Yesus ada pengampunan dosa. Dia pegang ayat itu dan dia melayani Tuhan hingga hari ini. Daerah terkecil, daerah terpencil. Tidak ada gembala. Tapi mereka berempat ganti-gantian khotbah. Yang 1 bagian ibu mengajar sekolah minggu. Tidak sampai teolog, STT atau S1. Hanya kita di Indonesia ada ya, TK. Tapi mereka dengan hati yang tulus melayani Tuhan di tengah keterbatasan. Hari ini saya dan saudara, Tuhan beri sesuatu yang lebih. Tuhan berikan sesuatu yang bahkan mungkin lebih dari apa yang mereka punya hari ini. Tapi hari ini pastikan kehidupan saya dan saudara melayani Tuhan, menghadap wajah Tuhan dengan hati yang tulus. Amin. Diberi kesempatan melayani, yuk layani Tuhan. Hai anak-anak muda, kalau engkau diberi kesempatan melayani Tuhan, layani Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita mungkin enak di sini. Oh enak Pak di sini. Enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sedang berurusan dengan Tuhan. Tuhan sudah membayar kita melalui darah salib Kristus. Hati kita yang jahat, hati kita yang enggak suka melayani, hari ini harus mau melayani Tuhan. Ada kesempatan melayani Tuhan, layani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini hati yang jahat oleh kuasa darah Yesus diubahkan memiliki hati yang tulus, ikhlas. Kalaupun ada di antara kita hari ini, masih ada yang mengganjal hatimu. Ada sesuatu yang jahat, yang tidak sesuai firman Allah. Mari buka hatimu hari ini. Katakan, Tuhan Yesus, ubahkan hatiku. Amin. Karena dia akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, Bapak Ibu.
Ayat yang ke-23. Memiliki pengharapan. Kuasa darah Yesus. Maka kita orang percaya memiliki pengharapan. Ya, saya minta pemusik biar diiringi ya. Biar tanpa syadu. Artinya waktunya sudah tidak lama lagi. Ya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ayat yang ke-23 sama-sama kita baca. 2, 3. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita di luar Kristus, kita tidak memiliki pengharapan. Kita adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Kita adalah orang-orang yang terbuang. Kita adalah orang-orang yang tinggal di dalam kolong dosa. Kita adalah orang-orang yang berhutang. Tetapi ketika Kristus membayar kita dengan darahnya, saya dan saudara yang dulu hilang pengharapan, memiliki pengharapan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang terbuang. Hari ini kita dilayakan. Kita adalah orang-orang yang bersalah, berdosa, dibenarkan. Kita orang yang hidup di dalam kolong dosa. Tuhan muliakan karena melalui darahnya. Sehingga saya dan saudara hari ini memiliki pengharapan di dalam Yesus. Bagian yang pertama dikatakan gini, ini ajakan. Marilah kita teguh. Sama-sama katakan teguh. Teguh ini berarti tidak goyah. Amin. Meskipun gelombang, badai, angin, tetap teguh. Berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Tetap teguh berpegang pada pengharapan kepada Allah yang menjanjikannya, yang firman Tuhan katakan, Allah yang di dalam Yesus adalah Allah yang setia. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki Allah yang setia. Amin. Saya dan saudara memiliki Allah yang setia. Makanya firman Tuhan hari ini, ketika darah Kristus bekerja dalam kehidupan saya dan saudara memiliki pengharapan. Sama-sama katakan pengharapan. Berapa banyak orang hari ini hilang pengharapan? Berapa banyak orang hari ini kehilangan tujuan hidupnya? Hari ini saya dan saudara oleh darah Yesus ada berkat yang luar biasa. Bukan hanya sedang sakit menjadi sembuh. Bukan hanya berbicara tentang engkau sedang masalah ekonomimu lalu Tuhan pulihkan. Tetapi pengharapan yang Tuhan beri dalam hidupmu. Itulah berkat Tuhan dalam hidupmu. Amin. Untuk apa engkau punya uang banyak kalau tidak memiliki pengharapan? Kalaupun engkau sakit, kalau engkau memiliki pengharapan, engkau akan kuat. Amin. Mungkin rumah tanggamu sedang goyang. Sedang ada masalah, sedang ada konflik. Tetapi kalau kamu memiliki pengharapan, kamu cakap menanggung segala sesuatu. Amin. Hari ini mungkin ada masalah dengan temanmu, ada masalah dengan majikanmu, ada masalah dengan bosmu. Tetapi kalau engkau memiliki pengharapan, maka engkau kuat menghadapi hari esok. Pengharapan adalah berkat yang besar yang Tuhan beri dalam hidupmu. Karena di luar sana banyak orang tidak memiliki pengharapan. Bapak Ibu Saudara, Efesus 1 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Wow. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Perhatikan pelan-pelan. Hati kita, poin yang pertama. Ya, mata hati kita terang oleh darah Kristus. Kamu mengerti pengharapan. Bukan hanya sekedar kita memiliki pengharapan. Saya dan saudara diminta untuk memahami. Untuk kita mengerti pengharapan kita kepada Yesus. Apa dikatakan? Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya? Yang pertama dia katakan begini. Betapa kayanya, sama-sama, kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara adalah orang-orang kudus. Firman Tuhan berkata apa? Betapa kayanya kemuliaan Tuhan bagi engkau dan saya.
Amin. Kekayaan kemuliaan Tuhan melebihi dunia ini. Kekayaan kemuliaan Tuhan melebihi kelemahan kita, melebihi kekuatan kita. Kekayaan kemuliaan Tuhan nyata bagi setiap orang-orang kudus, yaitu engkau dan saya. Beritahu kiri kananmu, katakan apa? Engkau memiliki kemuliaan Tuhan. Hari ini mungkin kita letih lesu ya. Yang sedang letih lesu, angkat tangan Bapak Ibu. Yang letih lesu. Bu, Pak, berita sukacita, ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ya, yang sedang berbeban berat, yang sedang sakit hari ini, ya, ada kemuliaan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yes, ya, ada kemuliaan Tuhan. Karena poin yang kedua, lihat Bapak Ibu Saudara, lihat pengharapan yang kita lakukan ayat 19. Dikatakan apa? Dan sama-sama kita katakan, kita baca 2-3. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Allah dalam hidupmu. Kenapa engkau hari ini hilang pengharapan? Berharaplah ada kekuatan Allah yang ada di dalam hidupmu. Jangan lihat kelemahanmu. Jangan lihat keterbatasanmu. Jangan lihat kekuranganmu. Lihat kekuatan Allah yang sedang bekerja dalam hidupmu. Bulan lalu atau akhir bulan sampai awal bulan Bapak Ibu Saudara, saya dengan istri mengalami namanya di titik, apa ya, kalau bilang terendah bisa sajalah. Terendah di tengah-tengah pelayanan. Tapi bukan masalah tentang, dalam pelayanan pasti ada masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kami ada di dalam kamar, Tuhan percayakan kami seorang anak yang tahun ini masuk 12 tahun. Ya, di tengah keterbatasannya, mungkin saya pernah berapa kali bawa ke sini ya, mungkin beberapa teman-teman mengetahui. Di keterbatasannya, kami terus ada diskusi, dan diskusi itu pada akhirnya tidak menemukan solusi Bapak Ibu. Saya meminta sama istri, anak kita bawa keluar, biar dia di luar. Hampir setengah jam kami diskusi bercerita tentang keadaan ini. Hampir bercerita, beradu argumen, emosi, tensi naik, turun. Bagaimana anak ini, bagaimana? Begitu khawatirnya keadaan dengan anak kami ini. Bapak Ibu Saudara, di saat itulah di titik di mana ujian itu besar datang dalam diri saya. Saya terduduk, saya menangis. Tuhan, di manakah Engkau yang kulayani? Sampai di titik saya bertanya, Tuhan, di manakah Engkau yang kulayani? Saya lupa akan komitmen saya tahun 2013. Sekalipun Allah tidak menolong anak kami, aku tetap melayani Tuhan. Ketika Daniel, ya, dalam kitab Daniel. Tetapi kisah itu pada saat waktu itu seakan-akan lupa. Dan lupa akan peristiwa. Lupa akan komitmen tahun 2013 itu. Kami melihat sebuah masalah yang besar yang ada di hadapan kami. Kami seakan-akan melihat, Tuhan bagaimana keadaan ini. Saya dengan istri beradu argumen. Sampai berkata, udah serahkan sama Tuhan aja lah. Tuhan panggil pulang kalau kita gak kuat. Sampai di titik ada di situ Bapak Ibu. Saya lihat schedule jadwal, saya harus khotbah di Tanjung Pinang hari Minggu. Saya bilang, Tuhan, saya khotbah apa hari Minggu ini? Keadaan hati saya sedang begini. Tuhan, saya nguatkan orang, tapi ini benar-benar nyata dalam diri masalah ini datang. Di tengah diskusi, keluh kesah yang keluar, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus adalah pribadi yang hidup. Di saat kami sedang nangis, di saat emosi, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena apa yang Dia buat, semua baik adanya. Pada saat itu tidak ada solusi yang kami dapat. Saya bilang sama istri saya, kita doa sama Tuhan. Kita doa sama Tuhan. Di saat kami berdoa sama Tuhan,
Saya nggak doa panjang-panjang Bapak Ibu. Saya berdoa, Tuhan, kami serahkan anak ini dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya masa depannya ada di dalam tangan Tuhan. Ampuni kami kalau kami meragukan Engkau. Ampuni kami kalau kami goyah di tengah masalah ini. Amin. Bapak Ibu, hanya doa sebentar. Tetapi saya mau kasih tahu, di saat titik terendah, kalau engkau ada di dalam naungan tangan Tuhan, ada pengharapan, ada secercah harapan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Apa itu? Imanmu bangkit. Mungkin hari ini terlalu banyak masalahmu, terlalu banyak tekanan hidupmu. Sampai engkau berkata, Tuhan di manakah engkau? Seakan-akan kepercayaan itu goyah. Tapi firman Tuhan berkata, betapa hebat kuasanya bagi engkau dan saya. Jangan takut akan hari esok. Jangan khawatir dengan keadaanmu. Jangan takut. Ada pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan itu muncul di tengah ketidakberdayaan. Pengharapan itu hadir di tengah kelemahan. Roh Kudus bekerja. Ingat, masih ada Tuhan. Masih ada kuasa yang tak terbatas. Bapak Ibu Saudara, masih ada Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan berkata dalam ayat tadi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dalam Ibrani, ya, Allah yang engkau sembah hari ini adalah Allah yang setia. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Yuk. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia menjanjikannya setia. Di saat engkau tidak setia, Dia tetap setia. Amin. Di saat engkau lemah, Dia tetap kuat menolong hidupmu. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya tidak tahu ada masalah apa dalam kehidupan kita engkau datang hari ini. Tapi hari ini murnikan hatimu. Karena Kristus sedang bekerja dalam dirimu. Amin. Engkau boleh berharap sama Tuhan. Biar hatimu murni suci datang kepada Tuhan. Bersyukur akan setiap keadaan. Ketika pengharapan itu datang, saya mulai berkata pada waktu itu, Tuhan, terima kasih buat anak yang Kau berikan bagiku. Bagi istri, bagi anakku, bagi keluargaku. Apapun keadaannya hari ini, saya tetap mau berkata, Tuhan tetap baik. Situlah kekuatan muncul. Kuat. Minggu pelayanan, ada kekuatan Allah. Ada kekuatan Tuhan. Kenapa? Pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Berharaplah kepada Tuhan. Ayat terakhir ya. Mazmur 43 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Saya undang kita bangkit berdiri semua Bapak Ibu Saudara. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Hari ini mungkin ada jiwa yang sedang tertekan. Firman Tuhan berkata apa? Mengapa tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Amin. Berharaplah kepada Allah. Pemazmur di tengah masalah, dia berkata kepada dirinya, dia menginjili dirinya. Makanya orang Kristen harus bisa menginjili dirinya. Hai jiwaku, bangkitlah. Hai jiwaku, berharaplah kepada Allah. Amin. Amin. Mungkin hari ini ada yang sudah mulai hilang pengharapan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang setia. Nyanyikan pujian ini. Haleluya.